Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Video kali ini saya akan melanjutkan kembali teman-teman. Jadi video yang kemarin yaitu cara mengecek ataupun cara mengetahui kerusakan lampu LED AC, yaitu dengan cara mengecek satu persatu komponen yang ada pada lampu LED AC ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, coba saya akan ulang kembali dari awal secara sekilas saja agar teman-teman yang belum menonton video yang pertama, teman-teman akan lebih paham dan lebih mengerti. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas 3 komponen yang ada pada lampu LED AC ini. Yang pertama adalah kabel input ini teman-teman. 2 buah kabel input ini adalah kabel input atau source dari PLN yang bertegangan 220 AC ataupun alternating current. Kemudian ada sekring atau ini menggunakan resistor fuse ataupun sama aja dengan pengaman teman-teman, tetapi ini menggunakan resistor fuse, dan di antara salah satu input ini, source-nya ini ataupun inputnya ke PLN ini, salah satu kakinya terhubung dengan pengaman ataupun sekring. Dan kemarin sudah saya berikan cara mengetahui kerusakan ini, cara mengecek dan cara mengetahui bahwasanya ini masih baik ataupun sudah rusak. Kemudian setelah melalui sekring ini baru masuk ke dioda bridge teman-teman. Ini dua dioda bridge ini adalah sebagai dioda pengubah arus dari AC menjadi DC atau arus bolak-balik menjadi arus searah, ataupun yang mengubah arusnya dari AC menjadi DC ini yang sudah mempunyai polaritas. Artinya polaritas ini sudah mempunyai nilai plus dan nilai negatif teman-teman. Dan kemarin sudah saya berikan sedikit cara untuk mengetahui bahwasanya dioda ini rusak ataupun masih baik. Komponen berikutnya adalah sebuah kapasitor ini ataupun elko. Elko di sini yang digunakan adalah 400 volt 10 mikrofarad teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengetahui kerusakan elko ini teman-teman atau kapasitor ini. Oke, yang pertama teman-teman, kita bisa mengetahui dari secara fisik. Secara fisik biasanya kalau di atasnya ini sudah tidak rata ataupun sudah menjembul, atau mungkin di bawahnya juga menjembul ke bawah, atau mungkin juga nilai ataupun tanda strikernya ini sudah mengelupas, merupakan salah satu ciri-ciri kapasitor ataupun elko ini sudah tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi kemungkinan elko ini kapasitasnya sudah melemah. Ini secara fisik, atau bahkan sudah tidak berfungsi kembali. Jadi kita bisa menganalisa jika elko ini rusak, salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Lantas yang kedua adalah kita bisa mengamati secara fisik masih baik, tetapi elko ini sudah tidak berfungsi teman-teman, ataupun elko ini bisa disebut kebanyakan orang ataupun tuser sering mengatakan elko kering teman-teman. Elko kering, kenapa disebut elko kering? Karena kita ketahui elko ini adalah sebuah kapasitor yang berisi elektrolit, maka disebut elko. Jadi karena cairannya mungkin sudah mengering sehingga dia tidak mampu menyimpan arus ataupun tegangan setelah terjadi konversi dari dioda bridge ini. Maka elko ini rusak walaupun secara fisik masih baik. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui agar lebih detail dan lebih jelas bahwasanya elko ini masih baik ataupun rusak, teman-teman bisa menggunakan kapasitor meter. Tetapi teman-teman jarang sekali kita mendapati kapasitor meter. Kita bisa menggunakan alat bantuan multimeter teman-teman. Seperti ini, multimeter ini
teman-teman bisa mendapatkan dengan harga yang sangat murah sekali teman-teman. Sekarang banyak sekali multimeter digital dengan dijual harga murah 50 sampai 100 sudah mempunyai fitur yang lumayan bagus teman-teman. Seperti ini teman-teman cara mengujinya. Karena ini adalah sebuah kapasitor ataupun elko, kita pilih multimeter kita ke bagian ini teman-teman, logo ataupun simbol kapasitor. Jadi ini simbol ataupun kapasitor. Simbol kapasitor ini bisa untuk menguji ataupun untuk mengecek kapasitor yang non-polar ataupun berpolaritas. Artinya berpolaritas yaitu yang sudah mempunyai plus dan min seperti ini, elko elektrolit, ataupun yang non-polar. Non-polar contoh seperti ini teman-teman, seperti milar. Nah, ini namanya kapasitor mika ataupun kapasitor milar, orang kebanyakan menyebut. Kita bisa menggunakan kode ini teman-teman ataupun simbol ini. Oke, saya akan berikan contoh cara mengujinya ataupun cara mengetesnya teman-teman. Teman-teman perhatikan di bagian multimeter ini. Karena ini berpolaritas teman-teman, tentunya kita harus menyesuaikan dengan probe. Seperti multimeter ini ada probe merah sebagai perwakilan positif, sedangkan yang hitam adalah negatif. Karena ini sebuah elko ya, tentunya mempunyai polaritas, kita pasang probe negatif pada elko yang bertegangan negatif. Jadi kita probe negatif kita pilih yang ini teman-teman. Ini garis ini artinya probe negatif ataupun katup negatif. Sedangkan yang merah ini adalah probe positif. Dan kita perhatikan terlebih dahulu nilai berapakah mikrofarabnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah 10 mikrofarab. Jika nanti nilai di multimeter ini nilainya tidak mendekati 10 mikrofarab ataupun jauh di bawahnya misalkan 5, maka dikatakan elko ini sudah rusak. Oke, saya akan coba ujikan. Seperti ini mungkin kelihatan teman-teman. Oke, negatif kita taruh probe negatif di sini, positif kita taruh di sini. Kita tunggu. Oke, 9,5 teman-teman, 9,5 mikrofarad. Artinya elko ini masih baik-baik saja. Jadi cara mengujinya kita pilih simbol ataupun logo ini teman-teman, kapasitor. Oke, mungkin bisa dipahami. Jadi cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan multimeter digital. Oke, mungkin bisa dipahami. Selanjutnya kita menuju ke komponen berikutnya, itu adalah sebuah resistor. Di sini teman-teman perhatikan ini adalah resistor tempel atau mungkin namanya resistor SMD. Kalau Tuser menyebutnya resistor tempel teman-teman. Ini mempunyai nilai 2R4 dan 1R5. Ini sekitar 2,4 dan sekitar 1,5. Karena ini disusun seri teman-teman, kemungkinan ini nilainya cuma 1,1. Jadi hukum hambatan ataupun hukum resistor jika kita paralel maka akan membagi dengan sendirinya. Seperti ini 2,4 dan 1,5, mungkin kalau dihitung ini ketemunya sekitar 1,1. Kita akan coba uji teman-teman apakah benar nilainya 1,1. Kita akan cek. Kita pilih ke, karena ini resistor teman-teman, jadi kita pilih ke nilai hambatan. Hambatan berarti kita pilih simbol ohm ini teman-teman, mungkin bisa dipahami. Oke, cara ngujinya ini teman-teman boleh bebas menaruh probe di mana saja. Misalkan di sini saya taruh di sini karena ini resistor, jadi bebas kita masang. Kita tunggu sekitar 1,1 teman-teman, 1,1 ohm. Jadi setelah
tegangan dan harus disimpan pada elko ini, kemudian akan dipasok ke sebuah IC dan lilitan ataupun trafo. Dan ini dua item ini bisa dikatakan sebagai rangkaian regulator. Jadi fungsi dari dua buah resistor ini sebagai filter ataupun sebagai resistansi untuk masuk ke rangkaian regulator. Mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi sebelum masuk ke rangkaian regulator, saya cukupkan saja sampai sebuah resistor ini. Cara mengujinya tadi sudah saya berikan caranya. Dan kerusakan dari resistor ini teman-teman, dari resistor tempel atau resistor SMD ini, yang pertama hangus terbakar biasanya. Kenapa bisa hangus terbakar? Karena tegangan dari elko ini sekitar 300 volt, jadi bisa juga panas terbakar, bisa. Yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai nilai yang sudah berubah ataupun yang biasa umum dikatakan nilainya berubah ataupun resistor yang sudah melar nilainya. Misalnya ini tadi kita hitung 1,1 ohm, tetapi ternyata nilainya berubah menjadi 1 kilo ataupun 100 ohm, maka akan mempengaruhi pasokan ke regulator ini. Jadi kerusakan dari resistor ini bisa juga membuat lampu mati total, juga bisa membuat lampu menjadi nyala redup. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja, hanya sampai sebuah resistor input menuju ke rangkaian regulator, agar videonya tidak terlalu panjang. Mungkin nanti bisa akan sambung ke video berikutnya, dan pada akhir video nanti setelah kita sudah cek semuanya, kita akan coba buatkan sedikit skema agar mungkin teman-teman bisa lebih paham dan mengerti. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.